Selamat siang para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Wow, luar biasa ya. Bocoran ini Anies Khofifah akan dideklarasikan 11 Maret. Wow, sangat luar biasa begitu kan? Akankah ini sudah diperhitungkan menjadi gubernur ya Bu Khofifah ini, lalu kemudian melanjutkan ke level yang lebih tinggi yaitu menjadi Wapres Anies Baswedan? Bisa jadi karena beberapa survei yang menyatakan bahwa Anies Khofifah ini sangat kuat sekali begitu kan. Anies AHY juga sama-sama kuat begitu. Tapi di satu sisi ya, kalau bangsa kita, demokrasi kita dibangun bersama-sama tanpa memilih si A, si B, dan si C begitu kan. Ya ini sangat luar biasa. Contoh seperti PKS yang legowo ya, walaupun menjadi partai oposisi sejak dulu, tapi dia memberikan stimulasi kepada partai-partai yang lain. Siapa yang harus kita bangun bersama-sama kan, kita seperti itu begitu. Tanpa harus wakilnya dari A, C, B, dan C, tetapi untuk mengusulkan nama wakil itu bagian dari demokrasi kita begitu kan, tidak ada menghalang-halangi. Tapi di satu sisi untuk membangun bangsa ya seperti ini begitu kan. Ini sangat luar biasa. Ini menakutkan begitu kan. Duet yang menakutkan menurut saya pribadi dari Anies Khofifah. Khofifah itu adalah warga Nahdliyin ya, banyak dari Jawa Tengah dan Jawa Timur yang kemudian menjadi muslimat ya. Terus kemudian warga Nahdliyin akan banyak mendukung Anies Baswedan kalau dalam segi hitung-hitungan itu begitu. Tetapi inilah politik, bisa cair bisa tidak begitu kan. Ini tapi saya bacakan terlebih dahulu beritanya ya, komentar-komentar netizen agak pedas juga begitu kan, seperti ini. Ini komentarnya, bocoran relawan Koalisi Perubahan bakal deklarasi Anies Khofifah 11 Maret ini. Namanya juga demo, Edan, Tio Sudi Uning, ini banyak sekali ya. Keduanya adalah paslon ideal sebagai capres cawapres, bukan hanya berpengalaman tapi juga berprestasi, bukan hanya berintegritas tapi juga berkualitas. Betul begitu. Bahwa Khofifah menjadi gubernur, terus kemudian Anies Baswedan pernah menjadi gubernur, punya segudang prestasi ya. Tapi di satu sisi ya dalam bangsa kita itu, kalau kita Anies Baswedan dengan Bu Khofifah itu menakutkan, duet yang menakutkan menurut saya pribadi. Dalam artian bahwa karena di satu sisi seorang perempuan yang harus mengayomi juga begitu kan. Karena satu-satunya yang menjadi wakil dan menjadi presiden perempuan itu adalah hanya Ibu Megawati begitu kan. Ini kalau keterlibatan seorang perempuan masuk dalam dunia seperti itu sangat apresiasi sekali begitu kan. Nilainya nilai plus-plus begitu kan. Kalau sama Khofifah mending gue golput aja deh ya. Jangan juga begitu kan. Golput itu kan tidak memberikan pendirian terhadap bangsa kita begitu kan. Ya mau tidak mau harus kita milih begitu. Tergantung memilih yang mana begitu kan. Orang sudi hanya untuk mengambil suara Jatim doang, itu pun paling 30%. Banyak begitu kan. Kalau bisa ya, antara Jawa Tengah dan Jawa Timur diprediksi akan 50% akan memenangkan dalam kontestasi ini begitu. 50% itu sangat banyak sekali begitu kan. Jadi artinya apa? Artinya kalau menurut saya pribadi kalau calonnya 4 ya, kalau 50% itu sangat menarik begitu. Itu menjadi kekuatan besar kepada Anies Baswedan begitu. Kalau misal terjadi gue nggak nyoblos, ya harus nyoblos begitu kan. Ya ada yang mengatakan Anies AHY dan sebagainya, ya terserah begitu. Tapi tunggu saja 11 Maret apakah ada deklarasi itu begitu. Jangan jerumuskan Anies duet dengan Khofifah. Jangan mengelola negara dengan coba-coba Ren and Real. Ini sekali lagi jangan duetkan Anies dengan Khofifah. Ukur elektabilitas, ukur kapasitas. Anies butuh wapres yang saling melengkapi. Ya betul juga di satu sisi. Tapi yang saya adakan dari survei yang dari channel Hodari Podcaster ini, silahkan tonton ya. Bahkan lebih condong kepada Khofifah begitu. Mengingat Khofifah, banyak yang menghashtag mengingat Khofifah begitu. Tetapi perlu diingat apakah Bu Khofifah mau untuk menjadi wapresnya, ya itu yang menjadi catatan penting begitu kan. Yang satu habisan anggaran, yang satu dekemi anggaran, ini nggak nyambung, hoax ini. Relawan Khofifah dia kader PKB, bukan PKB koalisinya sama Gerindra. Ya Bu Khofifah yang saya rasa itu bukan dari dua partai PKB, tapi dia NU begitu kan. Dia bukan partai kepada siapa begitu kan, non partai juga begitu kan. Tetapi melihat dari situasi ini menurut saya pribadi juga rasa bagus begitu, duet yang sangat menguatkan begitu kan. Tetapi mari kita baca dulu beritanya seperti ini. Nah, ini beritanya ya, ini
Bocoran relawan Koalisi Perubahan bakal deklarasi Anies Khofifah 11 Maret. Wow, sangat luar biasa. Apakah seperti itu ya? Mari kita bacakan terlebih dahulu. Ini ya berita dari Demokrasi ya. Bakal Capres Nasdem Anies Baswedan kini telah melampaui presidensial threshold 20% pasca Demokrat dan PKS secara resmi mengumumkan dukungannya. Pasalnya, Partai Nasdem memiliki 59 kursi, 10,26%, Partai Demokrat 54 kursi atau 9,39%, dan PKS 50%, 8,70%, sehingga jumlahnya menjadi 28,35%. Deklarasi resmi atau penandatangan MOU ketiga partai ini dikabarkan Februari ini. Wow, sangat menarik. Februari mungkin bisa sekaligus deklarasi begitu kan. Sementara sosok yang akan mendampingi Anies Baswedan relawan memberikan bocoran bahwa kemungkinan akan diumumkan 11 Maret mendatang. Akankah Bu Khofifah, akankah AHY atau siapa begitu kan. Tapi menurut saya pribadi dengan hitungan-hitungan seperti ini bisa jadi begitu kan. Tetapi saya rasa bahwa orang yang menganalisis bahwa dengan data yang ada Bu Khofifah itu sangat kuat sekali begitu kan untuk menjadi pendamping Anies Baswedan begitu kan. Bahkan ya pasca tiga partai Nasdem, Demokrat dan PKS resmi menyatakan mengusung Anies Baswedan pada Pilpres 2024, kini tinggal menunggu waktu deklarasi. Wow, semakin kebakaran jenggot para cebong dan buzzer hari ini begitu kan. Jadi saya rasa perkembangan inilah yang kemudian menunjukkan bahwa selama ini apa yang dituduhkan kepada Anies Baswedan dikatakan gagal, dikatakan tidak punya tiket dan bahkan ada yang taruhan Alphard, tetapi ya tahu-taunya sudah malu sendiri hari ini begitu kan. Pantas saja Anies dibully terus-menerus karena punya satu tiket ini begitu. Sangat luar biasa begitu kan. Ini dikabarkan tiga partai telah bersepakat mencalonkan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indra Parawansa pada Pilpres 2024. Rekomendasi ini telah disetujui oleh partai pengusung dan partai relawan se-Indonesia. Terkait ya sosok pendamping Anies, ada sejumlah nama yang selalu digadang-gadang, termasuk pihak Demokrat ada Agus Harimurti dan PKS ada Aher begitu. Namun Nasdem sendiri ya sebelumnya sempat membocorkan ingin sosok di luar dari partai itu. Senada dengan itu, relawan menginginkan sosok yang tepat menggalang suara dari banyak kalangan untuk Anies. Ketua DPW Melianis Sulsel Asri Tanda mengatakan dari banyaknya tokoh yang selama ini dipasangkan dengan Anies, pihak relawan ingin Gubernur Jawa Timur Khofifah Indra Parawansa mendampingi Anies Baswedan. Bahkan ada banyak hal yang membuat Anies Khofifah dinilai pasangan yang paling memungkinkan. Khofifah dianggap sebagai representatif dan perempuan dan nilai dapat menggalang suara dari NU. Iya, apalagi di Jawa Timur dan Jawa Tengah begitu, bisa jadi 50% itu menjadi kekuatan besar. Kalau memang nanti 4 calon ya, 4 paslon begitu, 50% itu sangat luar biasa begitu kan. Bahkan ya menjadi catatan sejarah bahwa memberikan surat suara 50% di Jawa Tengah, di Jawa Timur begitu. Jadi kemenangan inilah yang Anies Baswedan diperhitungkan begitu kan. Tidak hanya kita capres sana menginginkan netizen begitu, tapi perlu diingat peta politiknya begitu kan. Walaupun dianggap banyak orang yang tidak menginginkan Anies Khofifah, tapi di satu sudut ditimbal balik mau tidak mau harus memilih Anies Baswedan kan. Kan kira-kira seperti itu logikanya begitu. Daripada Anda golput sia-sia sebagai bangsa Indonesia begitu kan, berpartisipasi aktif untuk selalu mendukung pemimpinnya siapa begitu kan. Ya, kalau salah gimana begitu? Kalau golput misalnya ya mau tidak mau kemenangan ini apakah selama ini terus begitu kan? Harus ada kontribusi besar begitu kan. Kira-kira seperti itu begitu. Bahkan selain itu, Khofifah juga dilihat sebagai representasi dari Indonesia Timur karena memiliki darah Sulsel dari sang suami, ucap ketika ditemui belum lama ini. Sebagai informasi, PKS akan mengadakan Rakernas di Jakarta tanggal 24-26 Februari 2003 yang terundang terutama semua ketua DPD se-Indonesia, pengurus DPW dan ketua DPD se-Indonesia. Di acara Rakernas kemungkinan PKS akan deklarasi resmi setelahnya, maka 3 parpol pengusung lanjutan deklarasi bersama relawan tutup Asri Teda. Bahkan Ketua Tim Relawan Barisan Muda Anies Baswedan Indonesia Timur Muhammad Ihsar Yasir menyampaikan jika bocoran dari parpol pengusung Anies Khofifah, maka deklarasi dilakukan tanggal 11 Maret mendatang. Wow, tinggal berapa bulan? 2 bulan ya. Sangat luar biasa begitu kan.
Sudah deal pasangan Anies Khofifah rencana 11 Maret 2023. Sebelumnya Sekretaris DPW PKS Sulsel Rustam Ungkas menyampaikan bahwa usulan nama Khofifah sebagai cawapres dampingi Anies telah dibahas dalam rapat kerja wilayah Rakawil PKS Sulsel, bahkan menjadi rekomendasi untuk disampaikan ke DPP PKS. Khofifah juga pernah menjadi salah satu usulan nama capres cawapres dari PKS Sulawesi Selatan ya, kata Rustam Ungkas ya. Menurutnya setiap pengurus PKS seluruh wilayah diarahkan untuk mengirimkan nama-nama capres cawapres yang akan diusulkan, dan dia menjadi memasukkan untuk DPP dalam hal ini menetapkan nama itu. Selain Khofifah dari PKS Sulawesi Selatan, nama yang lain Andi Amran Sulaiman dan Ahmad Herawan. Tetapi menurut saya pribadi Khofifah itu lebih unggul daripada dari pencapresan cawapres itu tadi begitu kan. Tapi apa menjadi kekuatan besar begitu dari kalangan NU juga begitu kan. Di satu sisi yang namanya selama ini dituduhkan kepada Anies Baswedan yang namanya politik identitas juga terbantahkan dengan adanya itu begitu kan. Tapi menurut saya pribadi yang lebih baik itu menurut saya ini menjadi duet menakutkan Anies AHY itu dalam survei-survei di konten saya ya. Karena memang konten itu relatif siapa yang pengikutnya begitu kan. Tetapi banyak yang melakukan bahwa lebih setuju Anies Khofifah begitu kan. Tetapi Anies AHY juga bisa kuat begitu, kemungkinan besar ya bisa jadi seperti itu begitu kan. Atau dengan Mbak Yeni begitu, anak putri dari Gus Dur begitu kan. Bisa jadi seperti itu begitu, karena politik bisa cair, dinamis hari-hari ini. Tapi di satu sisi kemungkinan besar deklarasi inilah yang kemudian menunjukkan keseriusan Anies Baswedan benar-benar diusung menjadi calon presiden di RI di 2024. Kira-kira seperti itu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.